Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desi Handayani selaku dosen pembimbing mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Keuangan. Perkenalkan, saya Atika Ramadhani dengan NIM 2501073031 dengan nomor absen 25. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Sistem, Diskon, dan Cashback pada Marketplace dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Matematika. Yang pertama, kita masuk kepada pengertian diskon dan cashback. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami pengertian dari kedua istilah tersebut. Yang pertama yaitu diskon. Diskon adalah potongan harga yang diberikan langsung oleh penjual kepada pembeli pada saat transaksi berlangsung. Dengan adanya diskon, harga yang dibayar konsumen menjadi lebih murah dibandingkan harga normal. Sedangkan cashback adalah pengembalian sebagian uang setelah transaksi selesai. Pengembalian ini biasanya diberikan dalam bentuk saldo digital, poin, atau voucher yang hanya dapat digunakan untuk transaksi berikutnya. Jadi, perbedaan yang paling mendasar adalah diskon langsung mengurangi harga saat pembelian, sedangkan cashback memberikan manfaat setelah transaksi selesai. Sehingga konsumen harus melakukan pembelian lagi agar manfaat tersebut dapat digunakan. Seperti contoh kasus yang akan saya jelaskan, misalnya terdapat sebuah produk dengan harga 200.000. Pada opsi pertama, marketplace memberikan diskon sebesar 15%. Maka potongan harga yang diperoleh adalah 30.000. Sehingga konsumen cukup membayar 170.000. Setelah pembayaran selesai, transaksi langsung berakhir tanpa ada syarat tambahan. Pada opsi kedua, marketplace memberikan cashback sebesar 20% dengan maksimal 30.000. Konsumen tetap harus membayar dengan harga penuh yaitu 200.000. Setelah transaksi selesai, konsumen memperoleh cashback sebesar 30.000 dalam bentuk saldo e-wallet. Namun, saldo tersebut tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai. Konsumen harus melakukan pembelian berikutnya agar cashback tersebut dapat digunakan. Inilah yang membedakan cashback dengan diskon langsung. Selanjutnya, kita masuk ke analisis menurut perhitungan matematika. Jika dilihat dari sudut pandang matematika ekonomi, kedua promosi memiliki tujuan yang berbeda. Pada sistem diskon, konsumen langsung menghemat pengeluaran karena harga produk berkurang. Dengan demikian, sisa uang yang dimiliki masih dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Sedangkan pada sistem cashback, konsumen memang memperoleh keuntungan berupa saldo. Tetapi, saldo tersebut hanya dapat digunakan jika melakukan transaksi berikutnya. Kondisi ini disebut sebagai lock-in effect, yaitu efek yang membuat konsumen terdorong untuk kembali berbelanja agar cashback yang dimiliki tidak hangus. Dari sisi perusahaan, strategi cashback lebih menguntungkan karena dapat meningkatkan jumlah transaksi, loyalitas pelanggan, serta keuntungan jangka panjang. Sedangkan dari sisi konsumen, diskon lebih menghemat pengeluaran pada saat transaksi pertama. Selanjutnya, kita melihat dari perspektif fikih muamalah. Dalam Islam, hukum asal kegiatan jual beli adalah boleh, selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun penipuan. Diskon termasuk transaksi yang diperbolehkan atau mubah, karena hanya berupa pengurangan harga yang diberikan langsung oleh penjual kepada pembeli. Sedangkan cashback juga diperbolehkan apabila berasal dari dana promosi penjual atau merchant dan tidak bertentangan dengan akad syariah. Namun, terdapat titik kritis ketika cashback hanya bisa diperboleh jika menggunakan e-wallet tertentu. Jika dana yang tersimpan di e-wallet dianggap sebagai utang, maka manfaat tambahan berupa cashback dapat berpotensi termasuk riba. Karena itu, para ulama menyarankan agar cashback menggunakan akad wadiah atau ju'alah, sehingga sumber dana promosi benar-benar berasal dari biaya pemasaran perusahaan, bukan dari keuntungan pengelolaan dana
pengguna. Dengan demikian, transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya, menurut pendapat saya, baik diskon maupun cashback memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Diskon lebih menguntungkan bagi konsumen karena manfaatnya langsung dirasakan tanpa harus melakukan pembelian lagi. Selain itu, konsumen dapat menghemat pengeluaran dan tidak terdorong membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Sementara itu, cashback memang menarik karena memberikan kesan memperoleh keuntungan lebih besar. Namun, dalam praktiknya, cashback seringkali membuat konsumen melakukan pembelian tambahan agar saldo yang dimiliki tidak hangus. Hal ini dapat meningkatkan perilaku konsumtif apabila tidak digunakan secara bijak. Oleh karena itu, menurut saya, konsumen sebaiknya memilih promo sesuai kebutuhan, bukan hanya karena tergiur oleh besarnya cashback yang ditawarkan. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa sistem promosi yang diterapkan sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak menimbulkan unsur riba maupun ketidakjelasan. Sebagai penutup, saya simpulkan beberapa hal. Pertama, diskon dan cashback merupakan strategi promosi yang sama-sama bertujuan meningkatkan penjualan, tetapi tidak memiliki mekanisme yang berbeda. Kedua, dari sisi matematika, diskon memberikan penghematan secara langsung, sedangkan cashback mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang melalui efek lock-in effect, sehingga lebih menguntungkan bagi perusahaan. Ketiga, dari sisi fikih muamalah, diskon pada dasarnya hukumnya mubah karena merupakan potongan harga langsung. Cashback juga diperbolehkan selama sumber dana dan akadnya sesuai syariah serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun eksploitasi dana pengguna. Terakhir, sebagai konsumen, kita harus lebih bijak dalam memilih promo. Jangan hanya tergiur oleh besarnya cashback, tetapi pertimbangkan manfaat ekonomi dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.